Salam damai, santai terus. Ada apa dengan obor? Memang ada apa? Terus obor yang mana? Sekarang ini kan warga GPDI, saya termasuk di dalamnya, lagi hype banget soal obor Pantekosta. Itu awalnya saya dengar tuh obor Pantekosta, tapi kemudian kesini obor GPDI ternyata. Denominasional sekali ya, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan denominasional, sifat-sifat itu nggak salah, karena kita yang bikin acara kok, ya suka-suka kita itu ya, no problem. Obor beneran atau obor-oboran? Ya kan memang dua itu yang diarak tuh. Ada yang obor beneran, yang ada apinya, terus ada obor-oboran, obor replika kayaknya. Ada logo GPDI-nya, apinya itu kayak warnanya entah orange, entah apa. Saya juga cuma lihat di foto-foto di medsos, entah orange, entah apa. Kayak saya ingat dulu kalau mama saya masak pakai kompor minyak tanah kegedean, ketinggian sumbunya itu agak orange gitu lah, kira-kira begitu. Tapi seru, bagus, keren. Saya pengen sekali hadir dalam acara-acaranya. Nah kebetulan waktu itu take video ini, obor itu lagi di NTT nih. Sudah sangat-sangat pengen ikut, cuman ada dua hal yang membuat saya tidak bisa. Yang pertama, katanya dengar-dengar ada pembatasan orang, jumlah orang yang hadir. Tanya tuh satu. Ya nggak tahu pada prakteknya dibatasi apa enggak. Nomor dua, ya Sekolah Alkitab Kalvari Kupang memang mengikuti anjuran pemerintah. Jadi Desember ke Januari itu adalah puncak mungkin ya angka kasus penderita COVID-19 di Kota Kupang, khususnya di NTT juga. Sekarang puji Tuhan sudah menurun, tapi kemudian waktu itu Babinsa sempat datang ke Sekolah Alkitab, lalu ada dari Kementerian Kesehatan memberikan anjuran soal bagaimana mengelola asrama. Masih boleh berasrama tapi dengan beberapa anjuran, ya salah satunya membatasi kegiatan sosial keluar, menjaga sterilnya asrama, namanya juga asrama ya. Jadi ya nahan-nahan dirilah. Padahal lihat orang posting live di Facebook di mana, aduh pengen hadir tapi belum bisa. Nah, oke. Ada apa dengan obor sebenarnya? Apa yang dimaknai dari obor ini? Lebih daripada sekedar pearakannya dan pawainya, saya melihat ada antusiasme luar biasa dari para penyambut, orang-orang yang terlibat, lalu juga dari jemaat biasa yang mengikuti. Wah, sangat antusias, bergembira, merayakan dengan sangat senang, dengan sukacita. Wah, itu suatu pemandangan yang indah, yang luar biasa. Tetapi kemudian juga harus ada pemahaman secara teologis, ya, secara rohani. Jangan dibiarkan ini menjadi euforia yang berlalu begitu saja. Memang pemaknaan secara teologis pasti sudah dilakukan. Buktinya ada KKR, ibadah-ibadah yang sempat saya ikuti juga di media sosial. Isi khotbah atau kesaksian atau penyampaian dalam acara tersebut menyinggung soal bagaimana semangat Pantekosta yang sudah menyala harus terus menyala sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, tapi kalau kita mau gali lebih dalam, apa sebenarnya yang dirayakan oleh pawai obor api Pantekosta ini? Apa sebenarnya yang diperingati? Nah, menurut saya, tanggapan saya, karena ini bermula di Bali, maka ada satu rasa ingin menapak tilas perjalanan penginjilan khususnya dalam mode Pantekosta yang datangnya dari Amerika dan settle pertama kali di Bali menurut sejarah yang selama ini dianut oleh GPDI khususnya. Ya, orang lain bisa punya versi yang lain, tapi biarkan senior saya, Dr. Elia Tampunan, yang lebih kompeten soal sejarah, yang bisa memberi sumbangsih soal ini. Ya, saya tidak menyentuh sejarahnya, tapi esensi teologisnya begitu, makanya dimulainya dari Bali lalu ke Jawa Timur, karena perjalanannya begitu. Walaupun dari situ sudah kemana-mana tuh, tidak ikut lagi alur sejarahnya ke semua MD kayaknya. Kemudian sekarang pas lagi ada di Kupang, di NTT. Jadi yang sebenarnya sementara diperingati adalah perjalanan pemberitaan Injil.
Injil sepenuh seperti yang terus-menerus digaungkan oleh GPDI, Injil sepenuh yang di backup, yang mengakui Roh Kudus sebagai sentra kuasa, sentra pemberitaan, yang menyatakan kuasa Roh Kudus berpengaruh total, bukan berpengaruh lagi, berperan utama dan total dalam pelayanan tersebut, Roh Kudus. Makanya pakai embel-embel Pantekosta. Nah, jadi kalau kita sarikan, maka yang diberitakan adalah Injil. Nah, sekarang kalau kita tanya kepada jemaat secara umum, pemahaman kita, apa itu pemberitaan Injil? Maka yang terbersit pertama ketika saya juga sempat mewawancarai beberapa calon siswa-siswi sekolah kita dan bertanya kepada beberapa jemaat, jawaban yang paling umum adalah begini. Apa itu penginjilan? Ya, pemberitaan firman kepada orang-orang untuk membuat orang-orang tersebut berpindah posisi, bertobat dalam tanda kutip, berpindah posisi dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dan biasanya itu dilakukan ditandai dengan berpindahnya posisi ideologis. Misalnya awalnya ada di kepercayaan ini, kemudian sekarang jadi Kristen. Nah, ketika penginjilan itu dilakukan kepada orang yang sudah Kristen, dari denominasi ini berpindah kepada denominasi GPDI misalnya, kemudian dibaptis dan seterusnya. Ya, saya mengakui bahwa itu juga adalah pemberitaan Injil yang kemudian bermuara pada pertambahan jiwa, baik secara angka kekristenan maupun angka denominasional. No problem, tidak ada masalah. Tapi apakah hanya seperti itu? Nah, ini saya kira-kira bisalah memberi wawasan tentang pemberitaan Injil ini. Siapa tahu bisa menambah, memperkaya wawasan para pendengar. Dan kalaupun yang sudah tahu, ya siapa tahu bisa mengingatkan. Ya, siapa tahu berguna. Ya. Jadi begini, saya mulai dengan ini. Pemberitaan Injil yang kemudian mengakibatkan ada orang berpindah dari satu idealisme tertentu atau agama tertentu kepada agama Kristen itu nanti kita temukan pada pelayanan para rasul dan penerusnya. Di pelayanan Yesus, enggak. Bukan begitu kisahnya. Bahkan pelayanan para rasul yang kemudian berhasil mempertobatkan orang dan berpindah dari satu idealisme kepada kekristenan, itu secara resmi nanti terjadi di atas kisah para rasul berapa yang menceritakan di Antioquia pertama kali orang-orang tersebut disebut Kristen. Jadi sebenarnya pelayanan para rasul awal pun tidak hendak mempertobatkan orang lalu memindahkan mereka dari agama Yahudi misalnya kepada agama Kristen. Nah, karena agama Kristen waktu itu belum terbentuk. Tetap sebagai orang Kristen, titik. Tetap sebagai orang Yahudi yang beragama Yahudi, titik, selesai. Tidak ada agama lain, maka mereka beribadahnya di Bait Allah. Lalu ketika mereka keluar daerah, ya Paulus kemana-mana ya nyarinya ya sinagoge. Nanti ada pertentangan dari orang-orang Yahudi yang kemudian melakukan persekusi, penganiayaan, barulah identitas ini secara tidak sengaja terbentuk. Kristen lo, itu kan hinaan, pengikut Kristus. Kenapa itu hinaan? Karena Kristus kan mati di kayu salib. Jadi pengikut orang terhina lo. Siapa? Kristen. Dasar Kristen. Nah, akhirnya ini dirangkul oleh orang-orang yang terhina tersebut dan mengidentifikasikan diri sebagai oke lah, kita Kristen gitu. Kemudian menurut dari sudut pandang ilmu fenomenologi agama, ya sudah, itu bukan terpaksa. Ya, kemudian terjadilah proses evolusinya, kemudian mengkristal, melembaga, dan jadilah agama Kristen. Dan kemudian para Kristen ini memberitakan firman, memberitakan ideologi mereka kepada orang lain. Orang yang percaya tentu saja ya masuk ke Kristen. Nah, baru di situ terjadi perpindahan. Tetapi sebenarnya dari kemurnian berita Injil awal tidak begitu sifatnya. Nah, lalu sifatnya seperti apa? Nah, sekarang saya mau kembali kepada Injil yang diberitakan oleh Yesus. Dalam Matius 28, Yesus memang sudah mengatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ini adalah amanat agung Tuhan. Jadi di sisi itu, sisi yang tadi yang kita bicarakan berpindah dari idealisme yang satu ke yang lain, oke saja. Dari agama lain, bahkan denominasi lain, ya kalau itu ditafsirkan lalu dipraktekkan seperti itu, saya tidak di posisi menentang.
Tetapi saya di posisi memperkaya, karena Injil ternyata bukan hanya itu. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, kata Injil adalah secara paling mudah dimengerti, kata Injil adalah kabar baik, kabar bagus, kabar enak, kabar sejahtera. Apa kabar yang diberitakan oleh Yesus? Selama 3,5 tahun dia hidup, dia tidak pernah mendirikan agama, dia tidak pernah mendirikan gereja. Lalu kabar apa yang dia lakukan? Di video kali ini saya mau bicara soal kabar bahwa Kristus menentang diskriminasi. Jadi di masa Yesus hidup, kalangan orang Yahudi penuh dengan berbagai macam diskriminasi. Diskriminasi contohnya ada semua di Injil. Diskriminasi penderitaan misalnya. Anda kalau miskin, itu dihakimi secara rohani bahwa Anda itu berdosa dan Anda mendapatkan diskriminasi. Anda miskin, lu berdosa. Apalagi Anda cacat, sampai ada ayat mengatakan kisah ada seorang yang cacat, lalu ada orang bertanya kepada Yesus, dosa siapakah? Dosa orang tuanya kah? Dosa dirinya sendiri kah sampai dia cacat begitu? Ini diskriminasi. Apalagi Anda berpenyakit kusta, penyakit yang melambangkan hukuman atas dosa. Selesai, Anda akan dikeluarkan dari masyarakat. Minimal pergaulan sosial kita terbatas karena diskriminasi. Dan Kristus mendobrak semua itu, mendobrak diskriminasi. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia menyembuhkan orang-orang yang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, merangkul orang-orang yang menderita. Itulah Injil yang diberitakan Kristus. Dia menentang diskriminasi penderitaan. Maka jika kita dengan semangat api Pantekosta ingin mengobarkan kembali api Pantekosta, mulailah berjuang melawan diskriminasi penderitaan. Lihatlah orang-orang yang menderita di sekeliling kita dan jadikan mereka sebagai rekan untuk bersama keluar dari penderitaan-penderitaan. Jika kita punya sumber daya, ya tentulah kita harus membantu orang yang dalam kemiskinan. Oh, kalau gitu saya doakan saja. Kenapa kita harus stuck pada doa? Doa adalah sesuatu hal yang utama dalam kehidupan orang percaya, nafas hidup. Tapi jangan berhenti pada doa. Ketika Yesus berdoa, dia juga menyembuhkan. Dan ketika kita berdoa, tidak terjadi kesembuhan, lakukan sampai sembuh. Apa itu? Entah itu membiayai biaya rumah sakitnya, entah itu membawakan beras baginya, entah itu apapun. Jangan sampai kita euforia di gereja, bertepuk tangan dengan lagu-lagu Pantekosta dan penuh semangat. Ketika pulang ke rumah, ketemu tetangga yang menderita, kita berada dalam kebanggaan rohani dan tidak membantu apapun kepada orang-orang tersebut. Di situ Anda sementara menyangkal berita Injil Yesus yang melawan diskriminasi penderitaan. Penderitaan dunia adalah tanggungan kita bersama, ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Marilah kita pasang pikul kuk yang Tuhan pasang, lalu kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengentaskan penderitaan. Ya, siapalah kita, Pak? Siapalah saya? Kita sangat-sangat terbatas, bagaikan menggarami lautan. Iya, tapi kan ada filosofi mengatakan satu butir pasir berharga untuk pembangunan sebuah candi. Memang tidak berguna terlihatnya secara kasat mata. Apalah satu butir pasir itu. Tapi kan ketika butiran-butiran itu bersatu, terbangunlah candi. Demikian juga dengan kita. Ya kalau prinsipnya, ya sudahlah orang lain saja yang lebih mampu saja. Dan yang berprinsip begitu sekian ribu orang, apa tidak selesai kita? Marilah kita menjadi pemberita-pemberita Injil, bersemangat dengan semangat orang Pantekosta, api Pantekosta melawan diskriminasi penderitaan. Masih ada diskriminasi yang lain. Kita ketemu aja di episode berikutnya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan. Untuk memberitakan Injil melawan diskriminasi penderitaan nggak perlu jadi pendeta loh. Nggak perlu sekolah Alkitab. Cukup bertindak dengan apa yang Anda punya. Di dapur, di belakang rumah, dimanapun.
dengan apa yang kita punya. Nggak perlu. Sekarang lagi tren orang masuk sekolah Alkitab lagi ya. Untuk apa? Bahkan orang-orang yang sebenarnya bisa berkarya di bidang-bidang hebat, seorang yang sudah sebenarnya bisa jadi dosen yang hebat, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi pengusaha, bisa jadi sesuatu yang luar biasa, yang memberitakan Injil Kristus, salah satunya diskriminasi, menentang diskriminasi penderitaan. Sekarang pada numpuk mau pengen jadi pendeta. Tapi saya juga pendeta. Dilema saya ini. Udahlah, sampai ketemu. Semoga tetap santai dan selalu damai. Peace.